Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya KMS Bismar Muhammad Fatur Rahman dengan NPM 23312127 dari kelas IF 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode, konstruktor, modifier akses, statik dalam program. Baik. Yang pertama ada pengenalan metode dalam pemrograman. Definisi dan fungsi metode. Definisi metode dalam pemrograman. Metode adalah kumpulan instruksi yang dikelompokkan untuk melakukan tugas tertentu. Dalam pemrograman, metode dikenal juga sebagai fungsi prosedur. Fungsi metode dalam program. Metode membantu dalam mengorganisir kode menjadi blok-blok logis, mempermudah debugging dan pemeliharaan program, meningkatkan penggunaan kembali kode dengan memanggil metode yang sama di berbagai bagian program. Selanjutnya contoh implementasi metode. Contoh implementasi metode pada bahasa Java, contoh metode sederhana pada Python, penggunaan metode dalam C++ untuk mengoperasi matematika dasar. Jenis-jenis metode. Yang pertama ada metode void. Metode yang tidak mengembalikan nilai digunakan untuk tugas-tugas yang tidak membutuhkan hasil seperti pengembalian, seperti mencetak pesan. Contoh voidnya print message, buku kurung seperti ini, terus kita ketik system out print ln, habis itu hello world. Nah, selanjutnya metode statik. Metode yang dapat dipanggil tanpa membuat instruction dan interaction dari kelas. Biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang tidak bergantung pada keadaan objek. Contohnya itu int multiply, lalu int x, int y, kita return x dikali y, itu kita tutup. Selanjutnya metode return, metode yang mengembalikan nilai setelah eksekusi, digunakan untuk mendapatkan hasil dari kalkulasi atau pengolahan data. Contohnya int sum, buku kurung int a, int b, lalu return a plus b tutup. Yang keempat ada metode instansi. Metode yang memerlukan instansi dari kelas untuk dapat dipanggil, mengoperasikannya data yang terkait dengan instansi objek tertentu. Contohnya public int get instansi variable, buka kurung tutup kurung, situ return, situ this instansi variable, tertutup. Selanjutnya yang kedua ada konstruktor dalam pemrograman. Pengertian konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus pada sebuah kelas yang dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas tersebut dibuat. Konstruktor digunakan untuk menganalisasi objek kelas tersebut dengan nilai default atau nilai yang ditentukan. Perbandingan dengan metode biasa itu konstruktor dipanggil secara otomatis saat objek dibuat, sementara metode biasa dipanggil secara eksplisit. Konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian, sedangkan metode biasa dapat memiliki atau tidak memiliki tipe pengembalian. Contoh konstruktornya itu seperti ini. Contoh konstruktor default dalam Java Public itu kita buat class name-nya dulu. Nah, habis itu kalau contoh konstruktor dengan parameter dalam C++-nya seperti ini. Class name int a, int b. Untuk contoh konstruktor dalam Python-nya def int self. Jenis-jenis konstruktor. Yang pertama ada konstruktor default. Konstruktor yang tidak menerima parameter digunakan untuk menginisialisasi objek dengan nilai default. Contohnya, contoh publiknya kita buat class name-nya, habis itu this value sama dengan 0. Konstruktor parameter. Konstruktor yang menerima satu atau lebih parameter digunakan untuk menganalisis objek dengan nilai yang diberikan pengguna. Contohnya seperti ini, class name int value 1, int value 2, lalu this value 1 sama dengan value 1. Tutup, terus kita masukin lagi untuk yang value 2-nya, this value 2 sama dengan 2. Selanjutnya konstruktor copy. Konstruktor yang menerima objek dari kelas yang sama sebagai parameter digunakan untuk membuat salinan dari objek yang ada. Contohnya class name, terus kita buat class name order, habis itu class this value, habis itu order value.
Yang ketiga, modifier dalam pemrograman. Pengertian modifier. Yang pertama tuh definisi dan fungsinya. Di sini ada 3 poin, yaitu mendefinisikan visibilitas dan aksesibilitas. Selanjutnya menjaga enkapsulasi data dalam pemrograman. Lalu yang terakhir membantu dalam pengaturan tingkat akses kelas, metode, dan atribut. Yang kedua ada jenis-jenis modifier. Di sini juga ada 3 poin. Modifier akses itu seperti private, protected, dan public. Selanjutnya modifier non-access itu seperti final, static, abstract, dan synchronized. Nah, itulah pokoknya. Selanjutnya, maaf ya. Selanjutnya ada penggunaan modifier spesifik berdasarkan kebutuhan fungsi. Yang ketiga ada keuntungan menggunakan modifier. Meningkatkan keamanan kode dengan membatasi akses, menyediakan kontrol dan yang tepat terhadap modifikasi data. Selanjutnya mempermudah pemeliharaan dan memahami kode dengan jelas. Yang keempat ada statik dalam pemrograman. Untuk pengertian statik ini adalah sebuah keyword dalam pemrograman yang digunakan untuk menyimpan data yang nilai atau keberadaannya konstan selama waktu eksekusi program. Pada pemrograman orientasi objek, statik bisa saja digunakan untuk mendeklarisasi anggota kelas yang umum untuk semua objek. Dapat digunakan untuk menghemat memori karena sifatnya yang tidak berubah meskipun objek baru dibuat berulang kali. Untuk perbedaan statik dan non-statik itu yang pertama di definisinya dulu ya. Definisinya itu statik itu terkait dengan kelas, sedangkan non-statik terkait dengan instansi kelas. Variabel statik hanya ada satu per kelas, namun variabel non-statik ada satu per instansi. Metode statik dapat dipanggil tanpa membuat instansi. Metode non-statik membutuhkan instansi untuk dipanggil. Yang kedua, jenis-jenisnya. Variabel statik ditempatkan di memori area khusus yang berbeda dari variabel non-statik. Statik dapat menghemat memori ketika banyak instansi dari kelas dibuat, tapi bisa membuang memori jika tidak dikelola dengan baik. Untuk keuntungannya itu, variabel dan metode statik dapat diakses langsung menggunakan nama kelas dan titik. Untuk contohnya seperti ini, class name, titik static method. Untuk variabel non-statik memerlukan objek untuk mengakses nilai mereka. Jadi statik ini memiliki skop global sepanjang masa hidup aplikasi, sementara non-statik skop terbatas pada masa hidup objek. Terima kasih untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.